Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian indeks yang berikutnya nih, teman-teman, yaitu B3 Index. Oke, nah bicara tentang B3 Index, ada beberapa hal yang mesti gue sampaikan dulu, teman-teman. Oke, yang pertama adalah apa itu BST, ya, Binary Search Tree. Terus yang kedua, apa itu Self-Balancing Tree. Terus yang ketiga adalah M-Way Search Tree. Jadi gue akan sampaikan tiga poin ini dulu. Buat teman-teman yang udah paham gitu ya, yang pengen tahu apa itu B3 aja langsung gitu, silahkan skip aja di bagian 3 ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dulu nih teman-teman, BST, Binary Search Tree. Binary Search Tree. Nah, binary search tree ini ya adalah salah satu jenis tree ya, yang dimana dia cuma punya anak maksimal itu 2, teman-teman. Ya, binary ya. 2 gitu. Jadi misalkan gue punya node gitu ya, punya sebuah root node. Nah, si root node ini cuma boleh punya children itu maksimal 2 atau nggak punya children sama sekali gitu ya. Jadi 0, 1 atau 2. Nah, ini jumlah child yang diperbolehkan oleh si root node ini gitu ya. Jadi bisa seperti ini gitu ya. Ini binary tree gitu ya, belum search tree ya, ini baru binary tree. Terus ini juga masih binary tree gitu ya, karena anak-anaknya cuma punya child 0, 1 atau 2 ya kan. Yang ini childnya punya 2, yang ini childnya punya 2, yang ini nggak punya child sama sekali ya. Atau kayak gini, ini juga masih binary tree, teman-teman. Oke, nah kalau udah seperti ini kayak gini, terus ini 3 node-nya, nah ini udah bukan binary tree lagi. Oke, karena ada satu node yang children-nya ada 3. Oke, melebihi menyalahi aturan ini kan. Jadi anaknya cuma boleh 0, 1 atau 2 jumlahnya. Oke. Nah, dilanjutkan lagi binary search tree. Nah, ketika ada elemen search berarti si data struktur ini harus memudahkan kita untuk mencari gitu ya, untuk melakukan pencarian di dalam tree ini gitu ya. Nah, artinya ada some certain of rules yang mesti diterapkan oleh si tree ini gitu ya. Nah, biar enak gue bikin baru, misal gitu ya, semua elemen yang dikurang dari value-nya dikurang dari node gitu ya, taruh di kiri gitu ya. Kalau lebih taruh di kanan, taruh ke kanan. Oke, paham ya? Misalkan gue taruh 10 di sini. Oke, terus gue masukin angka 5 ke dalam tree ini. Ini kan tree-nya baru ada root doang gitu ya. 5. Apakah 5 lebih kecil atau lebih besar daripada 10? Lebih kecil, berarti taruh ke sini. 5. Gitu. Gue masukin 4 misalkan, taruh sini. Apakah 4 lebih besar atau lebih kecil dari 10? Lebih kecil ya kan? Lebih kecil. Berarti taruh ke kiri. Nah, sekarang di kiri udah ada 5 nih. Sama. Apply the same logic, teman-teman. Apakah 4 lebih dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Taruh lagi ke kiri. Ini. Oke, misalkan masukin 200 misalkan. Sini, apakah 200 lebih dari 10? Betul. Taruh ke sini, 200. Oke, terus masukin lagi 50. Oke, masukin ke sini 50. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Oke, taruh kanan. Ternyata udah 200 nih. Bandingin lagi, apakah 50 lebih besar atau lebih kecil dari 200? Lebih kecil, ya kan? Berarti taruh ke kiri. Taruh si 50. Paham ya? Oke, ini adalah binary search tree. Kalau teman-teman lihat ya, di binary search tree itu hanya diizinkan punya satu key. Ya. Ini harus teman-teman ingat ya, satu key dan 2 children. Teman-teman harus ingat ini. Ya, di binary search tree atau di BST, dia hanya diizinkan punya satu key ini si value-nya gitu ya. Ini satu key dan 2 children. Ya, 0, 1 atau 2 ya kan, maksimum cuma ada 2 children yang diperbolehkan. Sampai sini ngerti ya? Oke. Nah, ini adalah konsep dari binary search tree. Nah, problemnya teman-teman dari binary search tree ini ketika kita pakai as a data structure untuk nyimpan data gitu ya, adalah dia rely on order of insertions, teman-teman. Contoh misalkan ya, gue masukin misalkan ini tree-nya masih kosong ya. Ini tree-nya masih kosong, gue masukin 10 as a root node, berarti 10 di sini ya kan. Gue masukin 20 ke sini, jadi ke sini dong. Ya kan?
Karena kan 20 bisa dari 10, dia masuk kanan. Gue masukin lagi 30 ke sini, jadi ke sini. Kanan lagi. Ya kan? Gue masukin 40 atau 45 lah gitu ya, masukin sini, ke kanan lagi. Nah, lihat. Left node-nya selalu kosong. Nil, ini nil, ini nil. Sehingga ketika teman-teman melakukan pencarian gitu ya, ya ini mah linear search gitu ya. Mirip atau exactly sama kayak kita nyari di linked list. Ya. Buat teman-teman yang belum paham apa itu linked list, apa itu ya dasar-dasar data struktur gitu ya, sekarang buat teman-teman nonton dulu video gue tentang implementasi data struktur ya. Di video gue menggunakan bahasa Go supaya mudah dipahami. Silakan tonton videonya di sini ya untuk linked list ya. Oke. Nah ini time complexity untuk pencarian adalah ON teman-teman. Ya, which is not enough, ya not fast enough. Ya di video ketiga atau keempat ya gue lupa ya. Jadi justru kita mau mengindeks data itu supaya kita ingin mempercepat dari ON jadi at least O log N atau bahkan O1 gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah makanya ada prinsip yang kedua tadi, yaitu self-balancing tree dari si BST ini. Oke, nah binary search tree, ya, binary search tree ini, atau gue bikin baru deh. Ya. BST, ya, kalau dibikin self-balance, dibikin kemampuan untuk self-balance, itu ada beberapa tipe, teman-teman. Ya, dia ada FVL tree, salah satunya gitu ya. Nah ini rules-nya adalah height antara node dengan leaf itu nggak boleh height antara root ke leaf antara anak kiri dan kanannya selisihnya nggak boleh lebih dari 1 ya. Oke. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana cara FVL tree bekerja silahkan cek videonya di sini ya. Gue juga pakai Golang untuk coba implementasinya. Tapi teman-teman nggak perlu tahu dulu tentang FVL tree sekarang gitu ya. Tapi kalau mau teman-teman mau membaca silahkan cek videonya. Tapi ini nggak terlalu relate dengan CB3 yang nanti kita bahas. Well, kinda relate, cuman lebih relate dengan konsep sebelumnya tentang ini, teman-teman. Si One Key dan Two Children dengan si M-Way Search nanti. Oke, terus jenis self-balance. Sorry, ini self-balance. Self-balance BST adalah red-black tree. Oke. Nah, kalau ini rules-nya agak beda nih. Dia nggak rely on selisih tinggi node ke leaf antara kiri dengan kanan. Dia rely on satu atribut yang ditambahin ke setiap node-nya, yaitu warna ya, color. Di apakah red, apakah black. Nah, terus dia juga mereka juga punya some rules gitu ya, ketika child-nya black dan parent-nya red gitu ya, terus apakah ini harus rebalance atau enggak. Nah, itu ada certain of rules-nya yang harus diikuti sampai pada si BST-nya akan self balance sendiri. Bang, gue bingung bang, gimana sih maksudnya? Nah, contoh misalkan ya, tadi kan gue, misalkan ini tree kosong ya, tree kosong gue masukin 10, jadi root node ya kan, 10. Gue masukin 20, set, ke sini kan tadi kan. Gue masukin 30, sini. Nah, kalau di FVL tree, ya, kalau di FVL tree, ini kan kirinya nggak punya height kan, ini kan nil, ini juga nil, ya kan. Maka left-nya, tinggi left-nya sekarang adalah 0 gitu ya, dikurangi dengan tinggi right-nya adalah 2, ya kan 2. Berarti sekarang tingginya gitu ya, selisih tingginya adalah minus 2. Kita ambil absolutnya, berarti 2. Ya kan? Yang mana ini menyalahi aturan si FVL tree. Ya, selisih tinggi antara kiri dan kanannya itu nggak boleh lebih dari absolut 1, ya kan? Sorry, absolut dari selisihnya gitu ya. Selisih itu nggak boleh lebih dari 1. Ini nggak boleh. Ya, harus lebih kecil dari 1 si selisihnya, absolut selisihnya. Oke, ini udah melanggar, maka dia akan merebalance dirinya sendiri. Gitu ya, karena ini right imbalance, dia harus pakai left imbalance gitu ya. Nah, detailnya silahkan nonton di bagian di video gua tentang FVL tree ya. Jadi ujungnya itu akan seperti ini, 20, 30, 10 gitu. Sehingga dia akan punya jumlah sisi kiri dengan sisi kanan gitu ya. Tinggi dari sisi kiri ke sisi kanan itu kurang lebih sama. Sehingga kita bisa melakukan operations yang kurang lebih log n gitu ya, karena selalu bagi 2 gitu kan. Kita pengen nyari 10, ya udah apakah 10 lebih besar atau lebih kecil dari 20? Oh, lebih kecil berarti ke sini gitu. Jadi kita melupakan elemen yang di sebelah kanannya. Kan lebih cepat kan daripada linear search seperti ini. Paham ya? Oke, itu prinsip self balance self balancing tree.
Oke, berikutnya adalah M-way search tree, teman-teman. M-way search tree. Ya. Gampangnya gini, teman-teman, biar mudah diingatnya ya. Jadi binary search tree ya, BST itu adalah two-way search tree. Ya, binary kan dua ya. Jadi two-way search tree. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Di binary tree, tadi gue bilang ya, bahwa dia cuma diperbolehkan punya satu key dan dua children. Artinya apa? Artinya di implementasi data strukturnya gitu ya, dia akan punya kayak gini untuk satu node itu. Ya. Nah, ini adalah value-nya ya, misalkan tadi ya 10 gitu ya. Nah, ini ada referensi left gitu ya, terus ada referensi right. Ya dong. Ya kan? Nah, di BST, ref yang di kiri pasti lebih kecil value dari 10, ya kan? Ya dong, misalkan gue insert 5 nih, ya udah gue bikin node baru, isinya gini kan. 5, ada ref kanannya, ada ref kirinya, ada ref ke kanannya. Referensi ya, ref itu ya. Kayak atau pointer lah boleh, biar gampang. Oke. Terus gue taruh misalkan 2 misalkan ke tree ini. Berarti 2 kan lebih kecil dari 10 ya, dia akan ke kiri, oh udah ada isinya nih. Ya udah kita compare lagi 2 dengan 5. 2 lebih kecil kan, oh berarti ref kirinya keisi lagi. Jadi gini kan. 2 ref. Kalau teman-teman lihat ya di BST itu two-way search tree. Jadi cuma ada 2 jalan nih, ya atau apa namanya, jalannya ke kiri atau ke kanan. Kalau lebih kecil ke kiri, kalau lebih besar ke kanan. Paham ya? Ngerti ya? Di compare terhadap key tersebut, key di node tersebut gitu ya. Ngerti ya? Nah, di M-way gitu ya, duanya ini jadi variabel, teman-teman. Ya bisa beragam cara gitu ya. Misal, three-way search tree. Berarti dia diperbolehkan punya 3 children dengan 2 key. Nah, ini sebenarnya rumusnya gini, teman-teman. Jadi M gitu ya, key ini adalah M minus 1. Ya. M itu sendiri adalah jumlah children atau jumlah jalan yang diperbolehkan di dalam node tersebut gitu ya. Jumlah anak-anak yang diperbolehkan di node tersebut. Maka key yang bisa ditaruh di dalam satu node tersebut adalah M min 1. Ya. Maka kalau kita punya three-way search tree, berarti diperbolehkan ada 2 key. Contoh misalkan, gue bikin biar gampang, gue bikin baru aja. Nah, kan diperbolehkan ada 2 key ya. Ini key pertama, ini key kedua. Maka referensinya akan ada di kiri gitu ya. Referensi ada di tengah dan ada di kanan. Oke. Misal gue masukin 10 ke sini, seret. Ya udah, berarti 10 taruh sini. Terus gue masukin misalkan 50, masukin sini. Gue taruh 50 di sini. Ya, masih bisa. Kita nggak perlu bikin node baru, ya kan? Masih ada slot key di sini, ya kan? Oke, artinya apa, Bang? Artinya referensi di sini, ya, referensi ke kiri ini, jadi adalah semua elemen yang kurang dari 10. Ya, kurang atau kurang dari sama dengan boleh lah. Karena ada beberapa yang data struktur gitu ya, in terms of implementations, kalau misalkan sama ya udah ignore aja gitu ya. Kecuali kalau dipakai untuk indeks, nah yang kita bicara nanti gitu ya di B3. Tapi kita belum ke B3 dulu, kita bicara soal M-way search dulu, biar teman-teman paham. Biar teman-teman ngerti gimana sih cara si B3 index itu bekerja. Oke, berarti di sini elemen-elemen di kiri adalah elemen yang kurang dari 10. Gue bilang kurang aja dulu ya, biar gampang. Kurang dari 10. Ya, sama ketika teman-teman masukin 2 misalkan ke dalam tree ini, ya udah dia bikin kayak gini. Set. Ingat 2 key karena M-way tadi ya. Dalam hal ini ada 3-way, berarti ada 2 key. Masukin 2, di sini ada ref-nya, di sini ada ref-nya lagi, ada ref-nya lagi di tengah. Ini masih kosong, ada ref-nya. Ngerti ya maksudnya ya? Paham ya? Jadi semua elemen di sini yang kurang dari ini adalah dari 10 sampai 50 taruhnya di sini. Sedangkan yang lebih dari 50 taruhnya ke sini. Ya. Ini adalah M-way search tree. Ya. Ada problem lagi nih teman-teman di M-way search tree ini. Exactly problem yang sama dengan si BST teman-teman. Dia ini rely on insertion order in terms of tadi ya kecepatan pencariannya gitu ya. Misal gini ya, atau gue sederhanain kayak gini ya biar gampang ya. Misalkan di sini gue masukin 10,
terus gue masukin 50 gitu ya. Bisa aja sebenarnya gue taruh di sini kan. Langsung ke sini 50 dulu. Terus gue masukin 100 gitu ya. Masukin 100, gue bikin instead of gue masukin ke sini gitu ya, ke key yang baru sih di sini 100 kan tadi ada 2 slot key ya kan. Instead of gue masukin ke sini ya gue bikin node baru aja ke sini. 100 ini nggak ada ya, gue masukin ke sini. Ini kan diperbolehkan di MW search tree. Ya dong, nggak ada aturan yang membatasi dia harus rebalance dirinya sendiri. Paham ya? Ngerti ya? Jadi permasalahan dari MW search tree itu sama seperti di BST. Dia nggak punya certain of rules untuk memanage tinggi dari node-nya. Kenapa tinggi dari node-nya itu penting? Karena semakin pendek height dari node gitu ya, dari root ke bawah ke leaf-nya gitu ya, semakin cepat kita bisa nyari gitu. Karena kan bisa bagi dua untuk nyari di search kan kayak seperti itu kan di apa namanya, kita ngikutin referensinya gitu ya sampai pada leaf node-nya. Kalau sampai leaf nggak ada berarti return nil, berarti data nggak ditemukan gitu ya. Maka semakin pendek jarak antara root ke leaf-nya berarti semakin cepat kita bisa nyari di search tree. Paham ya maksudnya? Nah disinilah B-tree muncul teman-teman. B-tree ini seperti FVL tree-nya gitu ya, FVL tree atau red black tree-nya di BST. Nah, sedangkan di MW search tree namanya adalah B-tree. Sampai sini ngerti ya, kenapa B-tree itu ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian konsep dari B-tree itu sendiri.